Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang routing atau interconnect network. Interconnect network yaitu menyambungkan dua buah jaringan yang mempunyai IP berbeda sehingga komputer yang ada di jaringan A dan komputer yang ada di jaringan B dapat berkomunikasi. Teknik ini digunakan untuk misalkan menghubungkan dua buah jaringan yang misalkan jaringan A mempunyai IP 192 dan jaringan B mempunyai IP 10. Dikarenakan kedua jaringan ini berada di IP yang berbeda, sehingga jaringan A dan maupun jaringan B tidak dapat berkomunikasi, maka dibutuhkan suatu teknik routing sehingga kedua jaringan dapat terhubung, baik komputer yang ada di jaringan A maupun komputer yang ada di jaringan B. Seperti biasa, kita buka Cisco paket tracernya. Untuk memudahkan, kita ganti background Cisco menjadi sebuah denah seperti ini. Kita bisa zoom. Pada modul kita menggunakan dua buah jaringan yang digabungkan oleh sebuah router, yang dimana jaringan A mempunyai IP 192.168.1.1 dan jaringan B mempunyai IP 10.0.0.1. Nah, kita langsung aja ke praktikumnya. Pertama-tama kita akan merubah sedikit dari dua buah jaringan menjadi tiga buah jaringan. Contohnya seperti ini. Misalkan yang di kiri saya ini menggunakan jaringan 1 atau gedung A. Gedung A mempunyai IP 192.168.1.1 dan gedung B mempunyai IP 10.0.0.1, dan gedung C saya akan menambahkan sebuah IP 172.16.1.1. Kita mulai saja langsung. Pertama-tama kita setting jaringan yang ada di gedung A. Pertama kita tambahkan sebuah server, yang dimana server ini akan bertanggung jawab untuk DHCP service untuk komputer-komputer yang terhubung di jaringan komputer gedung A, dan sebuah switch ini akan menghubungkan server dengan klien. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Ya, setelah selesai, kita tidak akan melakukan setting IP secara manual. Kita akan menggunakan DHCP service. Pertama-tama kita lakukan konfigurasi pada server yang ada di gedung A. Pada menu setting, kita klik fast ethernet, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. 192.168.1.1. Subnet masknya otomatis. Kemudian kita masuk ke service. Kita masuk ke menu DHCP. DHCP kita nyalakan. Kemudian default gateway kita gunakan yang ada di modul. Untuk default gateway kita menggunakan IP 5. Maka kita masukkan saja di sini 192.168.1.5. DNS server kita masukkan IP server 192.168.1.1. Untuk start IP kita masukkan 6 saja.
number of user diisi bebas. Setelah itu klik save. Selain untuk DHCP service, komputer yang ada di server kita akan gunakan juga sebagai HTTP service sebagai identitas gedung A. Kita untuk menampilkan tampilan utama, kita tinggal mengedit file indeksnya. Index.html kita klik edit, kemudian kita hapus yang tidak perlu. Kita ganti dengan bebas sih, mau itu apa saja, misalkan selamat datang di server gedung A. Ini untuk judulnya juga kita ganti server gedung A. Setelah itu save, yes, DHCP sudah on, HTTP sudah diedit. Kemudian kita edit DNS servernya seperti yang dikerjakan minggu kemarin tentang DNS. Kita tinggal menyalakan DNS service, kemudian name-nya kita tambahkan sebuah domain, misalkan www.garut.com. Untuk IP address-nya kita masukkan IP address server 192.168.1.1. Setelah itu tambahkan. Kemudian kita masuk ke menu desktop, kita menu IP configuration. Nah, default gateway kita isikan gateway untuk yang ada di modul 192.168.1.5. DNS server kita masukkan IP server. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita cek di komputer klien, rubah menjadi DHCP. Nah, ini sukses. IP-nya, subnet, default gateway, dan DNS server itu sudah masuk. Kemudian untuk yang nomor 2, ya otomatis sudah terisi. Yang nomor 3, ya otomatis juga. Setelah itu kita sudah selesai melakukan setting di gedung A. Kita coba tes websitenya di www.garut.com. Ya, selamat datang di server gedung A. Server gedung A berarti tidak ada masalah dalam jaringan gedung A. Jadi gedung A sudah selesai di setting IP address-nya. Tinggal kita melakukan setting IP address di gedung B dan gedung C. Langkahnya sama seperti yang ada di yang tadi dilakukan di gedung A. Kita tinggal tambahkan komputernya, mau berapa komputer itu bebas. Kita tambahkan juga sebuah server dan sebuah switch. Kemudian kita koneksikan melalui kabel. Kita lakukan setting server seperti tadi. Ethernet 10.0.0.1. Kita masuk ke service HTTP, kita edit file HTML, index HTML-nya. Terus kita ganti kontennya. Contohnya selamat datang di server gedung B. Kita ganti juga judulnya server gedung B. Setelah itu klik save, override yes. Kemudian kita masuk ke DHCP service seperti biasa, dinyalakan dulu. Default gateway kita gunakan yang ada di modul 10.0.0.5. DNS server kita gunakan IP server 10.0.0.1. Start IP kita mulai dari 6. Number of user bebas, klik save. Kalau sudah, klik save. Kemudian DNS service kita masukkan
misalnya www.bandung.com. kemudian IP address-nya kita masukkan IP server 10.0.0.1. kalau sudah, klik tambahkan. Kalau sudah selesai ditambahkan, kita masuk ke desktop seperti biasa, masukkan default gateway 10.0.0.5, DNS server 10.0.0.1, masukkan DNS yang IP server. Kalau sudah selesai, kita close. Kita cek apakah komputer klien mendapatkan IP dari server. Kita cek, ya, sukses. IP address, gateway, dan DNS server. Komputer yang satunya lagi kita cek, dan ya, sukses. Setelah itu kita tambahkan juga untuk gedung C. Misalkan gedung C satu buah server. Seperti biasa, tambahkan juga satu buah switch, koneksikan menggunakan kabel. Konfigurasikan servernya, masukkan IP untuk gedung C. Tadi itu 172.16.1.1. Subnet mask sudah. Service, masuk ke HTTP, kita edit indeksnya satu kali lagi untuk gedung C. Misalkan selamat datang di server gedung C. Ganti ininya untuk title server gedung C. Kita save, override yes. Kalau sudah selesai, masuk ke DHCP, nyalakan service DHCP, masukkan default gateway yang akan dibuat ada IP 5.172.16.1.5, dan ini server, masukkan IP server. Kemudian ini diganti dengan 1 dan ini diganti dengan 6. Kemudian masukkan number of user 12. Setelah itu klik save. Kemudian masuk ke DNS, kita nyalakan service DNS, masukkan nama domain bebas, contohnya www.tasik.com. kita masukkan alamat IP servernya 172.16.1.1. kita tambahkan. Setelah selesai, cek lagi di komputer klien apakah sudah mendapatkan IP. Ya, sudah. IP address, gateway, dan DNS server sudah masuk. Yang satunya lagi, ya, sudah otomatis terisi. Jadi misalkan mau nambah komputer lagi, nanti tinggal masukin lagi ke router, nanti akan diberi IP secara otomatis. Nah, setelah selesai seperti ini, berarti komputer pada gedung A, B, dan C mempunyai jaringannya sendiri-sendiri. Ketika gedung ini mempunyai jaringan yang berbeda, otomatis meskipun ketika kita menyambungkannya menggunakan kabel cross dari gedung A ke gedung B, terus gedung B ke gedung C, kita tidak akan dapat berkomunikasi baik dari gedung A ke gedung B, gedung B ke gedung C, gedung B ke gedung A. Kita tidak dapat berkomunikasi secara itu karena komputer yang ada di 3 gedung ini berada pada IP-nya yang berbeda. Kalau misalkan beda IP, berarti beda alamat komputer yang dituju. Solusinya yaitu kita harus membuat sebuah jembatan yang dapat menghubungkan ketiga gedung ini. Kita tinggal menambahkan sebuah router. Router ini akan bersifat sebagai jembatan yang menghubungkan ketiga jenis IP ini.
Gedung A kan menggunakan IP C, gedung B menggunakan IP kelas A, dan gedung C menggunakan IP kelas B. Setelah kita tambahkan sebuah router, di router ini hanya terdapat 2 buah konektor untuk menyambungkan 2 buah switch. Sedangkan kan kita menggunakan 3 buah switch. Jadi seperti ini. Nah, cuman ada 2 kan? Kita berarti perlu menambahkan sebuah konektor lagi. Kita tinggal buka switchnya, nanti akan muncul interface seperti ini. Kita tinggal zoom. Nah, ini ada bagian kosong. Ini kita dapat menambahkan sebuah konektor lagi di sini. Pertama-tama, seperti biasa, ketika kita mau melepas atau menambahkan konektor, kita harus mematikannya terlebih dahulu. Kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan sebuah konektor. Nah, ini kita tambahkan konektor RJ45 untuk switch. Setelah itu kita nyalakan. Nah, sedang proses reboot. Ya, sudah selesai. Kita close saja. Kita cek apakah sudah ada 3. Ya, sudah ada 3, fast Ethernet, dan Ethernet. Yang ketiga itu Ethernet sama aja, cuman beda kecepatan transmisi datanya saja. Pertama-tama kita koneksikan gedung A ke router. Kita masukkan ke fast Ethernet 0 yang paling atas. Jangan tertukar. Nah, kalau misalkan masuk ke sini, nanti kita harus setting di fast Ethernet ke yang kedua. Kalau masuk yang ketiga, kita harus setting nanti di fast Ethernet 3. Kita masukkan saja yang ke pertama, fast Ethernet 0/0. Kita klik. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita cek untuk routernya. Nanti ada interface di bawah. Interface ini menunjukkan soket yang digunakan. Misalkan kalau yang pertama kita tadi dikoneksikan ke yang pertama, berarti kita harus mengedit di yang pertama. Kita tinggal memasukkan IP gateway yang tadi. Yang tadi itu kan 192.168.1.5. Jangan lupa ini dicentang on untuk menyalakan. Dan ini sudah menyala. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk gedung A. Gedung A kita koneksikan juga ke router menggunakan fast Ethernet 0/1. Nah, di router kita juga harus melakukan setting di fast Ethernet 0/1. Kita masukkan IP-nya 10.0.0.5. Kita nyalakan. Kalau sudah selesai, kita close. Kita lakukan hal yang sama untuk switch yang ketiga. Koneksikan ke router, masuk ke fast Ethernet yang ke Ethernet 0/1. Dan di router kita juga harus melakukan settingnya 172.16.1.5. Dicentang on. Ketika sudah selesai, tunggu dulu sampai lampu yang ini menyala hijau. Kalau masih oranye berarti masih dalam proses. Setelah kita koneksikan, kita coba tes koneksinya. Apakah komputer di gedung A bisa mengakses komputer gedung B. Kita tinggal masukkan IP-nya. Misalkan kita masukkan perintah ping ke IP yang gedung B. Yang gedung B kan 10.0.0.1. Ini untuk IP servernya. Nah,
sudah terkoneksi. Reply from server. Kemudian kita tes ke komputer kliennya, IP-nya 07. Kita coba tes. 07. Ya, sudah terhubung. Ada balasan dari klien yang ada di gedung B. Kemudian kita cek koneksi ke gedung C, dari gedung A ke gedung C. Contohnya ping 172.16.1.1. Itu jadi 16.1.1 IP na 15 72.16.1.1. Oh, default gateway nya belum diisi. 172.16.1.5. DNS server, masukkan IP server. Kita coba lagi. Ya, sudah terkoneksi. Jadi untuk sekarang default gateway itu harus diisi baik di komputer server maupun komputer klien, karena default gateway ini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke router. Setelah itu kita coba tes web browsernya. Misalkan ini kan yang di gedung A. Gedung A berarti tadi itu www.garut.com. Ya, selamat datang di server gedung A. Kita coba ke yang lain, www.bandung.com. Ini mengakses komputer B. Nah, nanti muncul tampilan hostname unresolved. Artinya DNS-nya belum terdaftar di gedung A. Kita perlu mendaftarkan DNS gedung B dan gedung C di server DNS gedung A. Caranya klik servernya, server gedung A, kemudian masuk ke service, ada menu DNS. Kita tambahkan DNS untuk IP gedung B dan gedung C. Contohnya www.bandung.com. IP-nya masukkan IP server gedung B karena sudah terkoneksi dalam jaringan 10.0.0.1. Kita tambahkan, kemudian tambahkan juga yang Tasik, www.tasik.com. Kita masukkan IP server Tasik itu 172.16.1.1. Kita tambahkan. Nah, ini sudah terdaftar bandung.com, garut.com, tasik.com. Kita coba cek di komputer klien gedung A apakah sudah. garut.com. Kok jadi Android? Ping 192.168.1.1. Connect tapi. Garut.com. Nah, sudah selesai. Garut.com sudah keluar. Terus www.bandung.com. Nah, sudah dapat mengakses website yang ada di gedung B. Kemudian untuk gedung C, www.tasik.com. Ya, selamat datang di server gedung C. Ya, berarti komputer yang ada di gedung A sudah bisa mengakses baik server maupun klien yang ada di gedung B dan gedung C. Kita coba cek yang gedung B. Kita masukkan ke web browser. Gedung B kan menggunakan www.bandung.com. Ya, kita cek lagi apakah garut.com sudah masuk. Garut.com.
Nah, masih unresolved, artinya IP-nya DNS-nya belum terdaftar. Kita konfigurasikan servernya. Kita masukkan service DNS www.garut.com. Kita masukkan alamat server Garut, gedung A 192.168.1.1. Tambahkan, begitu pula dengan Tasik, www.tasik.com. Kita masukkan alamat IP-nya di 172.16.1.1. Kita coba cek www.tasik.com. Ya, gedung C sudah masuk. Terus www.garut.com, gedung A sudah bisa diakses. Kemudian www.bandung.com. Ya, gedung B juga sudah. Berarti gedung B sudah dapat mengakses jaringan baik server dan klien gedung A dan gedung C. Kemudian kita terakhir lakukan hal yang sama dengan gedung C. Kita masuk ke service DNS. Kita masukkan domain gedung A dan gedung B, www.garut.com, IP-nya 192.168.1.1. Kita tambahkan terus www.bandung.com, IP-nya 10.001. Kita cek www.tasik.com. Ya, gedung C sudah masuk. www.bandung.com, gedung B sudah masuk. www.garut.com. Ya, gedung A sudah masuk dalam satu jaringan. Jadi kesimpulannya, meskipun kita mempunyai 3 buah gedung dan tiap-tiap gedung mempunyai IP yang berbeda, tapi kita bisa melakukan sebuah setting supaya ketiga IP ini dapat berinteraksi, yaitu dengan menggunakan sebuah gateway. Jadi ibarat gateway itu sebagai jembatan atau bridge yang menghubungkan semua jaringan yang ada di komplek gedung ini. Ini kan 3, nanti kalian bisa nambahkan sampai ke bawah untuk latihannya. Dan selain sebagai sarana untuk menjembatani semua IP yang ada di sini, semua jaringan yang ada di sini, bridge gateway juga berfungsi sebagai sumber internet. Misalkan gedung A mempunyai 1 buah koneksi internet dari provider, tapi gedung B dan gedung C tidak mempunyainya. Kita tinggal memasukkan internet dari provider itu ke dalam sebuah router, kemudian masuk ke switch. Nanti switch akan nanti switch akan membagikan koneksi internet itu ke gedung A, B, dan ke gedung C melalui router gateway. Jadi kita tidak perlu melakukan pembelian kembali koneksi internet untuk gedung B dan gedung C. Cukup kita membeli untuk gedung A saja, nanti kita bisa membagikannya ke gedung-gedung yang lainnya. Tapi perlu diingat, kecepatan semakin besar, semakin banyak komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan internet, itu akan semakin lambat koneksinya. Dikarenakan 1 buah jaringan internet biasanya terbatas. Misalkan kita hanya membeli paket internet dari provider itu 100 Mbps. Nah, 100 Mbps itu akan dibagi-bagikan lagi ke semua komputer yang terhubung, baik itu komputer yang satu gedung atau ke gedung-gedung lainnya. Jadi 100 MB per second itu dapat diakses oleh semua orang. Jadi kecepatannya akan terbagi-bagi. Jadi untuk
manajemen bandwidth-nya nanti harus diperhitungkan lagi berdasarkan berapa banyak komputer yang akan melakukan koneksi ke jaringan internet tersebut. Semakin banyak komputer, maka jaringannya akan semakin banyak terbagi-bagi. Ya, untuk pembahasan sekarang mungkin dicukupkan. Untuk praktikumnya seperti biasa dikirimkan ke email. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.